Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Aprianto dengan NIM 8030200011 dari kelas 01 Pendidikan Komputer Pertama, Pendidikan Komputer 1. Ingin menjelaskan materi bahasa dari kelompok 1 sampai kelompok 4, yaitu materi tentang ragam bahasa, diksi, kalimat, dan paragraf. Yang pertama, ragam bahasa terlebih dahulu ya. Ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda menurut topik pembicaraannya, menurut lawan bicara, menurut orang yang dibicarakan, dan juga menurut medium pembicara. Di Indonesia sendiri ragam bahasa itu sangat banyak. Yang kedua, sifat-sifat ragam bahasa. Yang pertama yaitu baku, yang kedua denotatif, yang ketiga berkomunikasi secara pikiran dan perasaan, yang keempat kohesif, yang kelima koheren, yang keenam mengutamakan kalimat pasif, yang ketujuh efektif, yang kedelapan logis, yang kesembilan efisien, yang kesepuluh kuantitas. Oke, kita masuk ke fungsi ragam bahasa. Fungsi ragam bahasa antara lain yang pertama yaitu menyatukan berbagai bahasa yang ada di Indonesia, yang kedua sebagai simbol kebanggaan negara, yang ketiga sebagai simbol identitas nasional, yang keempat alat pemersatu kelompok atau etnis, yang kelima yaitu alat pemersatu adat dan budaya dari berbagai daerah. Lanjut ke ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya dalam kegiatan yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Bahasa Indonesia yang digunakan di sini harus memenuhi kriteria, yaitu yang pertama benar di sini sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang baku, kedua logis, yang ketiga cermat, yang keempat sistematis. Masuk ke ragam bahasa non ilmiah. Ragam bahasa non ilmiah adalah ragam bahasa yang merupakan karangan ilmu berdasarkan fakta pribadi yang ditulis secara baik dan benar. Ragam bahasa non ilmiah ini juga disebut dengan karangan fiksi. Karangan fiksi ini, tulisan fiksi ini biasanya memiliki satu ciri khas pasti, yaitu isinya berupa kisah rekaan. Oke, kita masuk ke bagian kalimat terlebih dahulu. Pengertian kalimat. Kalimat merupakan kumpulan dari beberapa kata yang memiliki setidaknya satu subjek dan satu predikat. Kalimat juga bisa terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur kalimat. Yang pertama yaitu subjek. Subjek di sini merupakan kata benda yang merupakan bagian dari sebuah kalimat yang biasanya itu berupa nama orang, benda, hewan, kata sapaan, dan lain-lain. Yang kedua ada predikat. Predikat di sini merupakan bagian dalam kalimat yang menandai apa yang diucapkan atau ditulis oleh pihak pertama. Yang ketiga ada objek. Objek ini merupakan hal atau perkara yang menjadi topik pembicaraan. Yang keempat pelengkap. Pelengkap ini merupakan frasa verbal yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Yang kelima yaitu keterangan. Keterangan di sini berfungsi sebagai bagian kalimat yang bertujuan untuk memperjelas suatu kalimat. Masuk ke inti kalimat. Inti kalimat merupakan bagian penting dalam kalimat atau elemen penting dalam kalimat yang biasanya Inti kalimat merupakan bagian penting dalam kalimat atau elemen penting dalam kalimat, yaitu antara lain subjek sebagai elemen penting atau elemen utama, predikat sebagai elemen utama, objek sebagai elemen tambahan, dan pelengkap sebagai elemen tambahan. Masuk ke pola kalimat. Pola kalimat di sini merupakan kumpulan dari beberapa pola yang membentuk suatu kalimat. Ini terdapat 8. Isinya yaitu ada antara lain SP,
SPO, SPK, SPPL, SPOK, SPKPL, SPOKPL, dan SPPLK. Ada 8 polanya. Kalimat sudah pola. Dan kita masuk ke jenis kalimat. Jenis kalimat berdasarkan pengucapannya, yaitu ada yang pertama kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang diucapkan langsung atau menirukan pembicaraan orang. Yang kedua ada kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menirukan pembicaraan orang atau mengucapkan kembali apa yang dibicarakan orang. Yaitu kalimat tak langsung. Yaitu berdasarkan struktur gramatikal. Terdapat 2 jenis kalimat berdasarkan struktur gramatikal. Yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Yang kedua ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih kalimat tunggal. Baiklah, kita masuk ke yang bagian selanjutnya dari kalimat, yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif di sini memiliki artian bahwa kalimat yang dibuat dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, dengan memperhatikan ejaan yang disempurnakan, memilih diksi dan kata yang baik dan benar, dan memperhatikan mungkin hanya itu. Baiklah, kita masuk ke bagian paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan rangkaian beberapa kalimat yang memiliki gagasan utama. Kita masuk ke kriteria paragraf. Yang pertama yaitu sebuah paragraf itu memiliki kalimat utama dan dilanjutkan terdapat kalimat penjelas. Kalimat utama ini memiliki gagasan utama. Yang kedua yaitu kalimat utama dan gagasan utama dan kalimat penjelas itu merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, dalam satu paragraf itu setidaknya terdapat 2 atau lebih kalimat. Minimal ada 2 kalimat dalam satu paragraf. Kita masuk ke pola pengembangan paragraf. Yang pertama ada pola kausalitas, yang kedua pola klimaks, yang ketiga pola generalisasi, yang keempat pola analogi, yang kelima pola perbandingan, yang keenam pola pertentangan, yang ketujuh pola sudut pandang, yang kedelapan pola klasifikasi, yang kesembilan pola contoh, yang ke-10 ini pola mungkin hanya 9 itu ya. Baiklah, kita masuk ke diksi. Diksi merupakan pilihan kata untuk seorang pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita yang dibuatnya. Pemilihan kata di sini harus benar-benar baik dan benar. Makanya seorang pengarang harus memiliki kemampuan antara lain memilih kata yang tepat untuk menggambarkan gagasan atau ide yang diamanatkan. Yang kedua yaitu dapat membandingkan nuansa dari pemilihan kata yang dibuat. Yang ketiga memiliki memiliki ilmu yang luas tentang kosakata. Nah, lanjut ke ciri-ciri diksi. Ciri-ciri diksi yang pertama yaitu tepat dalam pemilihan kata untuk menggambarkan gagasan atau ide yang diamanatkan atau digambarkan. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk membandingkan nuansa ide makna kata yang
sesuai dengan gagasan atau ide situasi yang didengar atau dibaca oleh audiens. Yang ketiga ini yang terakhir yaitu memiliki pembendaharaan yang luas tentang kosakata yang dikenali dan diketahui oleh banyak masyarakat agar dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut untuk menjadi sebuah kekuatan kata. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.